siapapun penyalahguna narkoba tetap akan ditindak. Hanya saja memang teman-teman ada yang kami lihat agak-agak berlebihan ya, ketika ada membawa senjata itu nampaknya sangat berlebihan. Ini kan korban ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang pertama, kami dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan. Keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya, Pak Ardi dan Bu Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar. Dan kedua orang tua, baik Pak, telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini. Dan terakhir, Pak Ical menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah, dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Saya kira itu dari kami, dan nanti ada Bu Waude sebagai pengacara yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waude Nur Zainab. Tadi baru habis bertemu dengan Bapak Ardi dan Ibu Nia. Alhamdulillah kondisi beliau berdua sudah lebih tenang, dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama ini. Dan yang perlu kami sampaikan adalah, tadi saya melihat dan sesungguhnya betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia, karena pada peristiwa ini beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba. Karena itu sangat-sangat menyengsarakan, apalagi sampai kemudian ada proses hukum seperti ini. Dan yang dalam hal ini kami sebagai penasihat hukum ingin menyampaikan bahwa Pak Ardi dan Ibu Nia akan taat hukum, mengikuti proses semua, insya Allah begitu. Dan kami juga menghargai hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apapun dan bagaimanapun, ini adalah tugas kepolisian, penegakan hukum. Tidak pandang bulu siapapun. Ada yang menyalahgunakan narkoba, penyalahguna narkoba tetap akan ditindak. Jadi kami menghormati semua proses hukum yang ada. Hanya saja memang teman-teman ada yang kami lihat agak-agak berlebihan ya sebagai penasihat hukum, ketika ada, saya tidak melihat langsung tapi di media ada membawa senjata, itu nampaknya sangat berlebihan. Ini kan korban ya. Mereka hanya menggunakan, dan itu cuman yang ditemukan 0,78, artinya bahwa betul-betul mereka adalah pengguna gitu, bukan
bukan pengedar gitu ya. Jadi tidak perlulah menggunakan senjata, apalagi itu ada perempuan, ibu, seorang ibu ya. Ya, dan dalam hal ini insya Allah kami juga sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini asesmen bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi, karena undang-undang mewajibkan bahkan ya, di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu di pasal 54 kalau tidak salah teman-teman bisa lihat bahwa justru rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua, korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam undang-undang narkotika itu. Jadi mohon dukungan doa dari semua rekan-rekan, semua masyarakat ya. Ini adalah cobaan, betul. Cobaan siapapun bisa mengalami ini. Kita harus kasih dukungan kepada polisi untuk memberantas narkoba, dukungan kepada para penyalahguna narkoba untuk bisa berhenti, tidak akan menggunakan lagi gitu. Jangan sampai kemudian mereka itu disudutkan, karena ini korban, kasihan ya. Tidak ada siapapun yang berharap menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Saya kira terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, itu kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Ya salam buat teman-teman semua. Memang saya yang minta supaya jangan dulu bertemu, insya Allah nanti karena masih akan ada pemeriksaan selanjutnya yang harus dijalani itu. Demikian, terima kasih. Nanti bisa ditanya kepada pihak kepolisian ya. Tanggapan keluarga seperti apa, Bu? Beliau tadi sudah sampaikan. Ya, seperti saya sudah sampaikan bahwa semua bisa terjadi kepada siapapun. Bisa juga terjadi kepada keluarga siapapun hal ini. Jadi keluarga melihat bahwa ya ini cobaan yang kita hadapi, yang mesti dihadapi dan mesti dilalui dengan baik. Keluarga sangat mendukung, mensupport dan telah memberi maaf. Dan keduanya juga Pak Ardi dan Bunia juga sudah meminta maaf yang sebesar-besar kepada orang tua keluarga. Untuk kondisi anak dulu seperti apa, Ya Bang? itulah. Baik, alhamdulillah dengan Anak-anak tinggal sama siapa, Bang? masih sama atuk, kakek dan nenek. Ya, saya kira cukup ya. Pak, sejauh ini Ya. Pak Abu Rijal itu udah datang sini belum? Enggak boleh menyalahkan pada proses hukum yang berlaku. Upaya asesmen sudah sampai mana? Oh, silakan Nanti. ditanya kepolisian aja. Ya. Kami baru mengajukan permohonan untuk dilakukan rehabilitasi. Ya, Hari ini sudah diajukan berarti sudah. permohonan? Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum.